Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Sesiapa yang tunduk, sesiapa yang hormat kepada orang kaya karena hartanya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka sungguh dia telah hilang sepertiga daripada agamanya. Maknanya apa? Dia dalam beragama tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atih wa jazarna an ma'siyatih, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan bersaksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, diriwayatkan daripada sahabat Utsman. Ini bukan hadis, ini kalam asar, perkataan daripada seorang sahabat yang bernama sahabat Utsman. Man taraka dunya ahabbahullahu. Sesiapa yang meninggalkan dunia, dicintailah ia oleh Allah. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikatu. Dan sesiapa yang meninggalkan maksiat atau dosa, dicintailah ia oleh para malaikat. Wa man hasamat tama'a minal muslimin. Dan sesiapa yang tidak tamak daripada orang muslim yang lain, ahabbahul muslimun, maka dia dicintai oleh orang muslim yang lain. Yang pertama, man tarokat dunia ahabbahullahu. Sesiapa yang meninggalkan dunia, dicintailah ia oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan meninggalkan dunia ini maknanya macam mana? Apakah sama sekali dia tidak bekerja perihal tentang dunia? Bukan macam tu yang dinamakan dengan meninggalkan dunia. Para ulama sebagian mengatakan yang dinamakan dengan meninggalkan dunia adalah tidak memberatkan urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Ini dinamakan dengan meninggalkan dunia yang pertama. Yang kedua, mengambil dunia hanya seperlunya sahaja sesuai dengan keperluannya untuk melakukan ibadah dan tidak berlebihan. Jadi mengambil dunia hanya seperlunya sahaja untuk bekal melakukan ibadah. Kita ini kerja umpamanya para jamaah, kerja niaga, bersawah di sawah, di ladang umpamanya. Kalau kita niati, ya Allah, dengan kerja ini ya Allah supaya saya dapat untung atau dapat harta, ya Allah, dengan harta itu aku boleh melakukan amal-amal yang lain, ya Allah, umpama sedekah umpamanya, maka kerja kita ini bukan dinamakan dengan kerja dunia, tetapi dinamakan dengan kerja urusan akhirat. Maka semua kita niati dengan niat yang molek. Kenapa? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang ulama yang bernama Syekh Az-Zarnuji
Beliau mengatakan dalam kitabnya, kam min amalin, berapa banyak, kam min amalin yatasawwaru bi surati dunia, berapa banyak amal yang amal itu nampak berupa amal dunia, bi husni niyati, sebab moleknya niat maka menjadi amal akhirat. Berapa ramai atau berapa banyak amal dunia, sebab karena moleknya niat maka menjadi amal akhirat. Contohnya tadi itu, kita makan. Kira-kira kalau kita makan niatnya apa? Tujuan kita makan itu niatnya apa? Supaya kita mendapat pahala. Makan minum kita niatnya apa? Ya Allah, dengan makan ini ya Allah, dengan minum ini ya Allah, supaya saya mendapat tenaga. Kalau saya ada tenaga, maka saya boleh melakukan ibadah. Begitu niatnya. Maka setiap satu lukmatan, setiap suapan-suapan yang kita makan ini, kita mendapat pahala. Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah, dan berapa ramai amal yang nampaknya itu adalah amal akhirat, tetapi bisu niyati, tetapi karena burunya niat menjadi amal dunia. Banyak amal akhirat, nampak amal akhirat, tetapi karena buruknya niat maka menjadi amal dunia sahaja, tidak menjadi amal akhirat. Maknanya macam mana? Umpamanya kita sedekah, ini memang nampak seperti amal akhirat, tetapi kalau buruk niat yang kita ada, maka tidak menjadi amal akhirat, hanya menjadi amal dunia. Buruk niatnya macam mana? Nak niat bantu orang lain, tapi tujuannya supaya kita dipuji atau mendapat pujian daripada orang lain, maka kita tidak mendapat apa-apa, hanya sekedar pujian saja yang kita dapat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, man taraka dunya ahabbahullahu, sesiapa yang meninggalkan dunia akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad, beliau menjelaskan, seseorang yang menyamakan kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya, maka orang ini dinamakan dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang menyamakan, artinya menyeimbangkan antara amal akhirat dengan amal dunia, maka orang ini dikatakan dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Macam mana mungkin boleh disetarakan atau diseimbangkan? Sementara dunia kita hanya hidup sementara di akhirat kelak kita akan hidup untuk selama-lamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini terkadang kita mendengar kalimat-kalimat amal dunia dengan amal akhirat itu kena seimbang. Seimbang macam mana maknanya ini? Kalau seimbang yang umpama dunia akhirat diseimbangkan macam ini, maka ini dinamakan dengan orang jahil. Lalu yang kedua beliau mengatakan, orang yang amal dunianya lebih banyak dibandingkan dengan amal akhiratnya, maknanya macam mana? Perhatian tentang dunianya itu lebih berat dibandingkan dengan amal akhiratnya, maka yang kedua ini jauh lebih jahil dibandingkan dengan yang pertama, katanya. Dan yang kedua ini dinamakan orang yang hubbud dunia, orang yang cinta kepada dunia. Jadi orang yang cinta kepada dunia bukan berarti dia tidak beramal akhirat sama sekali, tidak. Dia tetap beramal akhirat, tetapi amal akhiratnya dinomorduakan, mendahulukan amal dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini teringat sekali ada nasihat begini dari seorang tok guru. Jadi ada nasihat begini, Islam itu, jadi beliau memberikan nasihat begini. Ini semoga kita tidak salah paham. Jadi begini, agama Islam atau Islam itu makan-makan, katanya. Jadi Islam itu apa? Makan-makan. Tanpa makan-makan, sulit orang itu untuk ikut dakwah dalam agama. Contohnya macam nih para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Contohnya macam nih. Seumpama ini contoh saja. Seumpama di masjid ini ada buat majelis ilmu, ada orang soleh lah umpamanya menyampaikan ilmu, hanya sekedar menyampaikan ilmu sahaja, tidak ada makan, tak ada minum.
yang diberikan kepada mustami'in, orang yang mendengar. Kemudian di dekat masjid ada satu majelis, yang majelis itu dibuat oleh orang fasik atau orang munafik. Tapi di majelis itu disediakan makan makanan yang luar biasa. Ustadz nak tanya, kira-kira yang hadir lebih banyak mana? Lebih banyak yang ada makan-makannya. Betul ya? Betul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seringkali saya ada masuk mengisi pengajian di beberapa masjid. Itu ada beberapa kali masjid membuat jamuan makan. Ketika Ustadz mengaji, lalu pihak masjid ada buat jamuan makan. Itu ternyata apa? Yang hadir itu tidak sama antara buat makan dengan tidak buat makan. Lebih banyak ketika buat makan, jamuan makanan. Masya Allah. Nah ini coba kalau semisal masjid ini nampak jamaah kurang ramai, ya sesekali lah seumpama buat jamuan makan. Saya yakin jamaahnya penuh sampai belakang. Islam itu makan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata Sayyid Abdullah Al-Haddad, jadi tadi orang yang cinta dunia itu bukan berarti meninggalkan akhiratnya, bukan, tetapi kualiti akhiratnya atau akhiratnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan amaliyah dunianya. Kemudian yang ketiga kata beliau, orang yang perhatiannya dihabiskan untuk dunia sama sekali tidak ada untuk akhiratnya, maka yang ketiga ini jauh lebih jahil dibandingkan dengan golongan yang pertama dan yang kedua. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk golongan yang ketiga ini, yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu semoga kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang lebih memberatkan urusan akhiratnya dibandingkan dengan urusan duniawinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda Nabi sampaikan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, akan merasakan manisnya iman. Terkadang kita ini hanya berucap aku adalah orang yang beriman, aku orang yang beriman, tapi bila dikata daripada imanmu itu apa yang engkau rasakan, terkadang kita tak boleh menjawabnya, hanya beriman begitu sahaja. Lalu kata baginda Nabi, 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan menikmati imannya, maka dia akan merasakan halawah daripada manisnya iman. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama kata baginda Nabi, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah sesiapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain daripada keduanya. Memposisikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukti kita cinta kepada Allah macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak tanya di hadapan para jamaah. Tanya. Santai saja. Pengajian kita santai, relax. Ustaz nak tanya. Dulu ketika kita masih muda, belum nikah lagi umpamanya. Dulu ketika kita masih muda, belum nikah. Lalu kita sudah punya calon istri. Tentu kalau kita sudah punya calon istri, pertanyaannya kita cinta tidak dengan calon istrinya? Tentu semuanya menjawab cinta. Perempuan dengan calon suaminya cinta apa tidak? Ya tentu jawabnya cinta. Kira-kira kalau pada waktu itu kita dipanggil, yang laki-laki dipanggil oleh calon istrinya, wahai engkau laki-laki yang hendak menjadi imamku, saya jemput kamu untuk datang ke rumah. Kira-kira macam mana? Kita datang ke tak? Tentu datang. Kalau memang betul-betul kita cinta, kita akan datang. Sebaliknya perempuan juga sama. Ditelepon, tengok, bila ditelepon, yang telepon adalah orang yang cinta kepada kita, dalam keadaan macam manapun kita akan angkat. Tapi kalau orang yang telepon, orang yang misik, orang biasa yang tidak ada dalam hati kita, apalagi tidak kita mengenalnya, abaikan saja, tak perlu kita angkat. Kan betul macam itu ya. Nah, sekarang bukti kita cinta kepada Allah macam mana?
bila sudah dikumandangkan azan, ini contoh kecil saja. Bila sudah dikumandangkan azan, sudah dikumandangkan iqamat, Allah panggil kita untuk melakukan ibadah. Ternyata apa? Hati kita tenang saja. Tunggu, masih makan. Tunggu, minum belum habis. Kira-kira kita dinamakan hamba yang cinta kepada Tuhannya ke tak? Tentu jawabnya tak. Ya Allah ya Karim, kira-kira kita macam mana? Apalagi subuh, dalam sholat subuh dikumandangkan azan, ada satu kalimat yang tidak dikumandangkan dalam azan-azan yang lain. Berupa kalimat apa? Berupa kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih utama dibandingkan dengan tidurnya. Kita dengar, tapi pura-pura kita tak dengar. Masih sejuk. Ini kita. Ya Allah ya Karim, macam mana kita dikata cinta kepada Tuhannya? Ini contoh mudah saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Ustaz tak perlu tanya apakah kita cinta kepada Allah ke tak? Ya tadi buktikan dengan cara tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa rasuluhu, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada baginda Nabi macam mana? Tentu dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apabila kita tidak boleh melaksanakan sunnah-sunnahnya, setidaknya kita jangan pernah membenci orang yang melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah ada seorang pelajar ini bawa siwak ini sunnah, bawa siwak. Ketika pelajar ini bersiwak, itu ada seorang jamaah itu kata, kayu digunakan untuk bersiwak. Dia kata kotor katanya. Ya Allah ya Karim, padahal siwak itu hukumnya sunnah. Jadi maknanya begini, kalau semisal kita tak boleh berbuat sunnah, maka jangan sekali-kali kita mencela atau menghina, merendahkan orang yang berbuat sunnah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan apabila kalian cinta kepada seseorang, maka cintamu kepada seseorang itu tidak lain adalah cinta karena Allah Ta'ala. Yang laki cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya. Cintailah semuanya itu karena Allah Ta'ala, bukan karena sesuatu benda yang lain. Kenapa? Seorang istri cinta kepada suaminya karena hartanya. Suatu hari ketika suaminya bangkrut, miskin, tidak ada lagi harta, maka cintanya istri beralih kepada orang yang lebih kaya. Karena cintanya bukan karena Allah Ta'ala. Seorang laki-laki cinta kepada istri karena comelnya, umpamanya. Ketika sudah usia 40-50 tahun, perempuan masih comel lagi ketak kalau sudah usia 50 tahun. Tak ada comelnya, hilang comelnya. Karena cinta kita karena comelnya, akhirnya apa? Ketika comelnya hilang, maka cintanya beralih kepada orang yang lebih comel. Cintailah karena Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita cinta kepada orang atau kita bersahabat dengan orang yang orang itu punya jawatan, orang itu kaya raya, tidak mengapa. Tapi berkawanlah dengan mereka bukan karena jawatannya, bukan karena kayanya. Kenapa? Apabila kita berkawan dengan mereka karena jawatannya, suatu hari ketika orang ini sudah tidak punya jawatan, maka kita pun juga akan melupakannya. Boleh kita berkawan dengan orang kaya, tetapi jangan karena kayanya. Apabila kita cinta atau berkawan karena kayanya, ketika orang ini bangkrut tidak lagi kaya, maka sudah tidak lagi kita anggap kawan. Maka pada pertemuan minggu yang lalu Ustaz jelaskan, ada kalimat begini, man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Sesiapa yang tunduk,
sesiapa yang hormat kepada orang kaya karena hartanya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka sungguh dia telah hilang sepertiga daripada agamanya. Maknanya apa? Dia dalam beragama tidak sempurna. Hati-hati. Jadi kalau kita hormat kepada orang, hormat karena apanya? Li'anna syari'ata, karena syariat mengajarkan kepada kita untuk memuliakan seseorang atau hormat kepada seseorang itu bukan karena hartanya, bukan karena jawatannya, lalu karena apa? Karena li solahihi wa alimihi, karena kesolehannya dan karena kealimannya, bukan karena yang lainnya. Meskipun nampak orang itu tak ada harta mana, tapi dia soleh, orang yang ahli ilmu, maka wajib kita hormati. Meskipun orang itu bukanlah orang yang usianya jauh di atas kita atau lebih tua dibandingkan dengan kita, tapi kalau orang itu soleh, orang itu ahli ilmu, maka wajib untuk kita muliakan. Waman ahanal mala, waman, kemudian apa itu dijelaskan? Waman akramal mala ahanal ilma wasalaha, dan sesiapa yang memuliakan seseorang karena hartanya, maka sungguh orang tersebut telah menghinakan ilmu dan amal soleh. Ya Allah ya Karim, jangan sampai yang demikian ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ada 3 perkara. Yang 3 perkara ini apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati manis daripada iman. Maknanya dia akan mendapati nikmat iman, menikmati iman yang ada dalam dirinya. Yang pertama tadi, cintailah Allah dan Rasulnya melebihi engkau cinta kepada yang lainnya. Yang kedua, bila kau cinta kepada seseorang, maka cintailah ia karena Allah, bukan karena benda yang lainnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa finnari. Yang ketiga adalah ia benci untuk kembali kepada kekufuran. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci atau takut untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini sekarang posisi kita atau derajat kita itu sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, dan orang muslim, orang yang Islam. Ustaz nak tanya, tahun bila kita itu menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tahun bila kita itu dicatat sebagai atau tercatat sebagai orang Islam, itu kira-kira tahun berapa? Ada yang ingat? Tak ada yang ingat ya? Tadi yang ingat. Jangan-jangan dulu kita itu dalam keadaan kekufuran. Maksudnya semacam itu. Sehingga kita takut Allah akan mengembalikan kita dalam keadaan kekufuran selepas Allah menyelamatkan kita daripada kekufuran, yang bermakna Allah berikan iman dan Islam kepada kita. Sebagaimana kita takut Allah akan lemparkan kita ke dalam api neraka. Syukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikatu, sesiapa yang meninggalkan dosa maka ia akan dicintai oleh para malaikat. Sesiapa yang meninggalkan dosa, dia akan dicintai oleh para malaikat. Alasannya kenapa dicintai oleh para malaikat? Itu alasannya begini para jamaah. Alasannya begini. Jadi tadi itu, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikatu, sesiapa yang meninggalkan dosa maka dia akan dicintai oleh malaikat. Alasannya kenapa dicintai oleh malaikat? Alasannya li'annahu la yut'ibul katabata alladzina yaktubuna sayyiati, karena malaikat tidak disibukkan dengan mencatat amal keburukan seseorang tersebut. Logikanya begini para jamaah, kita nih jadi warden, jadi security di suatu syarikat umpamanya. Tugas security atau penjaga, tugasnya adalah mencatat mana pekerja-pekerja yang tidak molek, mana yang lambat dicatat. Masuk pukul 8, ternyata masuk pukul 9, dicatat nama orang ini.
Masuk kerja sepatutnya pukul 8 tapi baru masuk pukul 9. Banyak catatan-catatan. Pertanyaannya, kira-kira semakin banyak catatan keburukan daripada pekerja itu, kemudian kita mencatatnya, kira-kira hati kita semakin senang atau tidak? Tentu tidak senang ya, karena kita sibuk mencatat perkara-perkara yang tidak molek. Sama halnya dengan malaikat, ketika kita meninggalkan maksiat, maka malaikat akan mencintainya. Kenapa? Sebab malaikat tidak disibukkan dengan mencatat amal keburukan kita. Subhanallah, tabarakallah. Wa man hasamat tama'a 'anil muslimin. Sesiapa yang meninggalkan tamak daripada orang muslim. Tamak itu apa? Tamak itu merasa tidak puas dengan pemberian Allah Ta'ala. Tamak namanya. Sesiapa yang meninggalkan tamak daripada orang muslim, maka ia akan dicintai oleh orang muslim yang lain. Contohnya begini para jamaah. Di masjid ini ada buat jamuan makan. Ada buat jamuan makan. Lalu ada seorang jamaah yang ambil makanan itu, Masya Allah luar biasa. Banyak pinggan itu ada nasinya, di atasnya lauk lagi, di atasnya sampai umpama gunung, umpamanya. Lalu kita tengok orang tersebut yang ambil makan yang banyak tadi itu, kira-kira dalam hati kita macam mana? Akan timbul yang namanya apa? Su'udzon. Ya Allah, orang itu tamak betul. Yang lain tidak terbagi, dia ambil semuanya. Hati kita akan su'udzon. Maka orang yang meninggalkan sifat tamak, dalam kalimat ini, dalam kitab ini, sesiapa yang meninggalkan tamak daripada orang muslim, maka dia akan dicintai oleh orang muslim. Alasannya kenapa? Alasannya tidak menjadikan buruk sangka atau tidak mengotori daripada hati orang muslim yang lain dengan berburuk sangka kepada orang yang tamak. Boleh paham ya kalimat saya ya? Jadi termasuk begini para jamaah, termasuk penyakit hati, termasuk hati kita ini, termasuk penyakit yang ada dalam hati manusia itu adalah suudzon, buruk sangka. Nah, ketika tadi ada orang tamak, umpama ambil makanan dengan begitu banyaknya, lalu kita tengok, maka akan menjadikan hati kita kotor. Dengan apa tadi? Dengan berburuk sangka. Dengan orang ini tidak berbuat tamak, maka akan menghilangkan buruk sangka daripada hati kita. Tentu akan dicintai oleh orang muslim yang lain. Boleh paham ya kalimat ini ya? Pokoknya itulah, faham tak faham. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanallah, tabarakallah. Pernah Ustaz jelaskan, diriwayatkan daripada Ibnu Asakir. Kalimat ini ditulis di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kata Ibnu Asakir, ada 3 sifat yang ada di dalam hati manusia, yang 3 sifat ini adalah puncak daripada segala kesalahan di dunia. Ada 3 sifat. Ada 3 sifat yang apabila ada di dalam hati manusia, maka 3 sifat ini adalah puncak daripada segala kesalahan di dunia. Apa saja? Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Sombong itu puncak daripada kesalahan. Sombong. Iblis sombong, Allah buang daripada surga. Sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Asakir, puncak daripada kesalahan di dunia yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah tamak. Tamak. Merasa tidak puas dengan pemberian Allah Ta'ala, kurang sehingga apa? Orang lain mungkin tidak terbagi karena kita punya sifat tamak. Sepatutnya apa? Makanan boleh dimakan oleh 5-10 orang, karena sifat tamak kita akhirnya apa? Hanya dimakan untuk seorang sahaja. Tamak ini namanya. Jawatan, sepatutnya dia 5 tahun sudah selesai daripada jawatannya, turun diganti oleh orang lain. Karena sifat tamaknya, dia nak terus mendapati jawatan. Tamak dengan jawatan ini namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi tamak itu ada kalanya tamak dengan jawatan, tamak dengan harta, tamak dengan makanan.
Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga apa? Puncak daripada kesalahan di dunia. Yang pertama sombong, yang kedua adalah tamak, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wal hasadu, hasad. Hasad itu apa? Dengki atau iri hati. Kenapa? Fa inna banai Adam qatala sahibahu li ahadihima, karena sifat hasad. Dua putra Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil itu saling bunuh antara satu dengan yang lainnya karena sifat hasad. Yang satu mendapat istri yang comel, yang satu dapat istri yang kurang comel, hasad. Akhirnya apa? Yang dapat istri kurang comel, naklah istri yang comel. Saling membunuh. Wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita terjauhi daripada perkara-perkara ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang kedua perihal tentang nikmat dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inna min na'imid dunya, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Di antara kenikmatan dunia, kata beliau, cukuplah untukmu berupa kenikmatan Islam. Jadi Islam ini adalah sebesar-besarnya nikmat di dunia. Maka pernah disampaikan oleh seorang ulama yang ditanya oleh seorang anak muridnya, wahai tok guru, nikmat apakah yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita? Lalu beliau menjawab macam ini, nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang ketika berada di dunia kita menikmatinya, dan ketika berada di akhirat pun juga sama, kita masih tetap menikmatinya. Tidak lain apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam, wa huma min a'dhamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji teruntukmu ya Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana kedua nikmat ini, iman dan Islam, adalah sebesar-besarnya nikmat dan sudah tercukupi dari sekian banyak nikmat di dunia. Sudah cukup dengan dua nikmat ini. Apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Dua nikmat ini yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Nikmat harta kita hanya menikmati di dunia sahaja. Nikmat jawatan kita nikmati di dunia sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka syukuri. Kalimat ini ada seorang tok guru, beliau bernama Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Almarbu Al-Banjari. Beliau senantiasa mengkekalkan daripada kalimat ini, alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam, wa huma min a'dhamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Beliau mengkekalkan dibacanya setiap selepas daripada ibadah sholat fardu, selepas membaca doa amin amin ya rabbal alamin, beliau tidak akan berdiri kecuali selepas membaca kalimat tadi 3 kali. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam, wa huma min a'dhamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam, wa huma min a'dhamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam, wa huma min a'dhamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Jom, kalau boleh pun kita boleh membacanya. Jangan hanya setakat kita bersyukur kalau Allah berikan nikmat harta, baru lisan kita alhamdulillah. Allah berikan nikmat jawatan, alhamdulillah. Allah berikan nikmat sehat, baru kita alhamdulillah. Tapi nikmat iman yang akan menyelamatkan kita, nikmat Islam yang akan membawa kita kejayaan di akhirat kelak, justru tidak pernah kita ucapkan syukur. Jom, kalau boleh para jamaah, kita senantiasa membaca doa ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Kata Sayyidina Ali, di antara kenikmatan dunia cukuplah untukmu kenikmatan Islam. Wa inna minasyuhli yakfika ta'atu syuhlan. Dan di antara kesibukanmu, kata Sayyidina Ali, cukuplah berbuat taat.
Jadi sibuk kita di dunia ini, sibuklah kita dengan taat. Maknanya macam mana Ustadz sibuk dengan taat? Apakah kemudian kita tak boleh kerja dunia? Siapa yang melarang? Bahkan diterangkan begini para jamaah, kerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah esok hari engkau hendak mati. Perhatikan mulai. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Mana yang macam mana? Kita kerja dunia, tapi kita niati yang molek. Ya Allah, aku kerja ini ya Allah semata-mata nak kumpulkan harta ya Allah. Bila sudah terkumpul ya Allah, aku nak tunaikan ibadah haji ya Allah. Molek. Jangan apa, ya Allah, aku kerja untuk dunia ini ya Allah, semoga terkumpul uang ya Allah. Kalau sudah terkumpul, aku nak berlibur dekat Amerika. Bukan, tak dapat pahala, malah yang ada bila kita pergi ke negara barat mungkin maksiat yang kita dapat. Maka hati-hati para jamaah. Udah kita niati yang mulai, Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu ya ada seorang sahabat yang menghabiskan masanya untuk beribadah kepada Allah. Habis masanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada seorang sahabat yang hari-harinya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sahabat yang demikian ini justru tidak disukai oleh baginda Nabi. Ceritanya macam mana? Ceritanya macam ini. Ada seorang sahabat yang waktu malamnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah tiap-tiap malam. Kemudian bila masuk pagi hari, waktunya habis digunakan untuk berpuasa tiap-tiap hari. Suatu hari ada seorang perempuan mengadu kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, aku nak adukan perihal tentang suamiku. Kenapa suamiku? Kenapa suamimu? Suamiku ini ahli ibadah. Loh, bukannya mulai kalau ahli ibadah? Masalahnya begini wahai baginda Nabi, malam dia habiskan untuk beribadah. Pagi, petang, pagi, tengah hari dan petang hari dia habiskan untuk berpuasa. Dia lupa kalau dia ini harus bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dia lupa, habis masanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu baginda Nabi panggil sahabat ini, wahai sahabat, betulkah demikian? Bila betul, maka tinggalkan ibadah sunnahmu. Mencari nafkah itu hukumnya wajib. Kira-kira ada tidak di antara jamaah yang buat macam ini? Hari-hari beribadah, malam habiskan untuk qiyamul lail, pagi dan sorenya digunakan untuk berpuasa sampai lupa dengan kerjanya sehingga tak boleh berikan nafkah untuk anak dan istrinya. Ada yang demikian? Coba tunjuk orangnya mana? Tak ada ustadz, yang ada malah dua-duanya ustadz, tidak ahli ibadah juga tidak bekerja. Banyak. Jangan sampai. Ya Allah ya Karim, jangan sampai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu pernah ada seorang sahabat, ada satu kisah ketika baginda Nabi menyampaikan ilmu di hadapannya para sahabat. Lalu di belakang sahabat yang tengah mengaji ini ada seorang sahabat yang tengah bawa cangkul. Kalau orang pergi ke sawah itu dulu, atau kita kalau nak pergi ke sawah itu cangkul diletak macam ini. Pernah ya jumpa ya? Jadi cangkul diletak macam ini, di ujung cangkul atau di belakang sini sebutnya apa cangkul ya? Cangkul. Di ujung cangkul atau di belakang cangkul itu menggantung air minum dengan bekal makanan nak dibawa ke sawah dulu. Sekarang masih jumpa tak jumpa. Maklum dah, tak ada sawah ustaz, tak ada ladang. Ini kalau dekat kampung ustaz, masya Allah, kalau pagi itu masih banyak orang jalan bawa cangkul pergi ke sawah. Selepas subuh itu sudah pergi ke sawah. Nanti kalau sudah pukul 10, pukul 11 balik ke rumah. Subhanallah, tabarakallah. Masih banyak yang demikian ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu ada seorang sahabat, ketika baginda Nabi mengaji ilmu dengan para sahabat yang lain, ada seorang sahabat yang tidak mengikuti pengajian baginda Nabi. Justru dia lalu di hadapan baginda Nabi dengan membawa cangkul nak pergi ke ladang atau nak pergi ke sawah. Ada seorang sahabat yang mencela
Apa mencela itu? Menghardik, wahai sahabat, betapa ruginya engkau tidak mengikuti pengajian daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak moleknya engkau yang lain ikut pengajian, justru engkau pergi ke sawah. Lalu baginda Nabi tegur, wahai sahabat, jangan kau cela orang yang hendak pergi mencari nafkah. Jangan kau cela, jangan kau hina orang yang nak pergi ke sawah. Orang itu nak mencari nafkah, memberikan penghidupan untuk anak dan istrinya. Dan orang itu telah mengamalkan apa yang telah aku sampaikan. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, wajib memberikan nafkah. Sementara kalian yang duduk di hadapanku ini, kata baginda Nabi, kamu ini masih belajar, belum mengamalkan ilmu. Kalau orang itu sudah mengamalkan ilmu. Boleh paham ya kalimat ini? Subhanallah. Jadi kalau ada orang bekerja, jangan kemudian kita, orang itu rugi kita tidak tahu. Umpamanya macam nih para jamaah, ini yang seringkali karena pengajian kita tasawuf, seringkali saya sampaikan begini. Ketika bulan Ramadan itu banyak nampak di tepi jalan orang-orang niaga. Bila selain daripada bulan Ramadan dia tidak niaga, tapi kalau bulan Ramadan banyak orang niaga di tepi jalan, betul ya? Banyak niaga ais, makanan, apalah macam tuh. Asar buka, maghrib masih buka lagi. Terkadang kita berangkat sholat tarawih ke masjid, kita tengok masih buka lagi. Maka hati-hati, jangan mudah-mudah hati kita mengatakan, oh orang itu rugi, Ramadan datang setahun sekali tapi tidak pergi ke masjid. Hati-hati, jangan ucap macam ini. Hati-hati. Kenapa? Sebab begini para jamaah, kita tidak tahu, mungkin orang tersebut, mungkin ya, karena kita tidak tahu, mungkin orang tersebut itu tengah memerlukan uang untuk biaya anaknya yang mungkin tengah sakit, atau istrinya yang tengah sakit. Sehingga apa? Sehingga dia kena bekerja lebih. Andaikan kita ada pada posisi mereka, tentu kita akan berbuat sama. Lalu macam mana? Ya sudah, kita biarkan saja dengan husnudzon, ya Allah, mungkin orang itu perlu uang banyak sehingga dia bekerja lebih. Mungkin istrinya tengah sakit, atau mungkin orang tuanya tengah sakit, dan kita tidak tahu, mungkin selepas daripada niaga itu orangnya balik ke rumah, lalu sholat taraweh berjamaah dengan anak dan istrinya. Bukan hanya setakat 8 rakaat yang dikerjakan, tapi 20. Sementara kita yang kata rugi-rugi tadi itu, selepas daripada sembahyang isya kita sholat taraweh hanya 8 rakaat, balik ke rumah terus tidur. Kira-kira mulai mana kira-kira? Maka kita tidak tahu amalia seseorang. Nah ini hati-hati sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri daripada pengajian ini ada satu kisah. Karena pengajian tasawuf ini tujuannya supaya hati kita bersih. Ini kisah nyata. Ada orang pergi ke masjid, lalu tengok di tepi jalan ada orang tengah duduk-duduk di tepi jalan. Berkumpul. Ini apa namanya? Geng-geng motor itu loh, geng-geng motor. Apa sebutnya sini apa? Geng motor ya. Geng motor itu duduk-duduk di tepi jalan. Lalu orang ini berkata, oh ruginya orang itu sudah masuk waktu sholat tapi tidak lekas pergi ke masjid. Ruginya orang itu udah. Kemudian apa? Kemudian ternyata ketika orang ini masuk ke dalam masjid itu, di luar itu ada insiden. Tabrak insiden. Kira-kira kalau ada insiden ini, orang yang akan menolong pertama kali itu orang yang ada di dalam masjid atau ada orang yang di tepi jalan? Kira-kira orang yang di tepi jalan. Orang tadi yang sudah masuk di dalam masjid, yang tadi hendak masuk dalam masjid, kata, oh rugilah orang itu tidak datang ke masjid dan seterusnya. Ternyata apa? Dia menyesal. Kenapa? Ternyata yang insiden itu adalah saudaranya sendiri, dan yang menolong adalah orang yang dia suudzoni dengan kata rugi tadi itu. Boleh paham ya cerita ini ya? Maknanya macam mana? Para jamaah, kebaikan itu boleh datang daripada tempat manapun, daripada siapapun. Belum tentu kebaikan itu datangnya harus terhadap orang yang nampak di mata kita orang soleh. Terkadang kebaikan itu datang daripada orang yang oleh mata kita nampak bukanlah orang soleh. Pokoknya kita tidak boleh suudzon kepada orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun demikian para jamaah, ada suudzon yang diperbolehkan. Suudzon itu tidak boleh.
tapi ada suudzon yang memang wajib kita suudzon. Seperti apa wajib kita suudzon? Seperti contohnya macam nih para jamaah, ada tempat perjudian, apa namanya? Tempat judi atau kedai yang biasa digunakan untuk minum minuman khamr. Kemudian ada orang masuk ke dalam tempat perjudian atau tempat minum khamr. Maka macam mana? Wajib kita suudzon kepada orang tersebut. Orang itu nak bermain judi, orang itu nak minum khamr. Jangan kemudian kita husnudzon, mungkin orang itu hanya sekedar nak duduk-duduk sahaja. Masuk di tempat yang ada maksiatnya itu sudah maksiat. Ini boleh kita suudzon. Yang kedua, kita wajib atau boleh suudzon. Contohnya macam mana? Contohnya macam ini. Pukul 2, pukul 3 malam. Ada orang di belakang rumah kita kita tengok ada orang di belakang rumah kita dengan membawa gergaji. Maka kita wajib suudzon. Orang itu pasti nak mencuri. Pukul 2, pukul 3 kira-kira buat apa kalau bawa gergaji di belakang rumah kita? Jangan kemudian kita husnudzon, mungkin orang itu nak cari ikan. Mana ada sungai nak cari ikan? Nah ini. Maka wajib suudzon dalam perkara ini. Paham ya ini ya? InsyaAllah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam seputar inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan wa inna minna syughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Cukuplah di dunia ini nikmat adalah berupa nikmat Islam, dan cukuplah kesibukanmu adalah berupa taat, dan cukuplah ibrah atau pengajaran berupa kematian itu sebagai pengajaran terhadap diri kalian. Wa insyaallah Ustaz sampaikan pada minggu hadapan untuk lanjutannya. Al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.